Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah, taufiknya, hidayahnya, dan juga maghfirahnya kepada kita semua. Dan terutama syukur dan nikmat kita yang paling utama yaitu iman dan Islam serta kebaikan dalam segala kondisi dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam pertemuan ketiga. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada Anda semua mahasiswa mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Alif Lukmanul Hakim. Kita akan berbicara tentang Islam, agama para nabi, dan juga keistimewaannya. Mengapa demikian? Harapannya adalah agar Anda kemudian sebagai mahasiswa mampu mengenal dan menghayati konsep agama Islam secara komprehensif yang merupakan agama yang memiliki banyak ciri, dan mahasiswa diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya selalu adalah menghayati, ya. Setelah kemudian mengetahui, memahami, menghayati, dan tentu kata kunci berikutnya adalah mengaktualisasikan, mengimplementasikan, dan mengartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, apa makna Islam? Kita akan berbicara tentang makna Islam. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat kalam-kalam Allah, lewat wahyu-wahyu Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi, dan itu menjadi sumber utama dalam Islam, sumber utama ajaran Islam, dan juga menjadi guidance atau pedoman atau panduan yang sudah saya sampaikan berulang kali pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah itu kemudian mengajarkan agama Islam kepada kita, menyampaikan agama Islam kepada kita lewat panduan atau lewat pedoman yang utama yaitu kitab suci Al-Quran. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ini ayat yang selalu menjadi dasar atau basic bagi para pemuka agama, para ulama, para kiai, para ustadz untuk berdakwah dan menyampaikan ayat ini kepada para umatnya, pada para pemeluk agama Islam dimanapun itu di seluruh dunia, bahwa inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, oleh karena itu para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, Anda bersyukur kemudian menjadi seorang muslim, ya, menjadi seorang mukmin yang beriman, yang berislam. Tapi jangan sampai kita berhenti hanya pada taraf, atau karena Anda berislam dan beriman menjadi seorang muslim dan mukmin,
hanya karena orang tua Anda adalah beragama Islam. Jadi agama Anda karena agama keturunan. Nah, karena kita semua mayoritas adalah beragama Islam secara keturunan, kita harus lebih melampaui pemberian yang telah Allah berikan kepada kita tersebut dengan cara berupaya untuk mengartikulasikan. Tentunya sebelumnya adalah dengan berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk mengetahui, berusaha untuk memahami Islam itu seperti apa. Tidak hanya berislam atau menjadi seorang muslim karena orang tua kita saja yang Islam dan otomatis kita menjadi seorang muslim. Harapannya kita lebih jauh dari itu dengan kemudian mencoba untuk mempelajari agama Islam secara lebih mendalam. Dengan cara apa? Selain Anda mengikuti kuliah pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata kuliah wajib di universitas, di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia wajib diberikan pendidikan agama. Ya, pendidikan agama apapun itu wajib diberikan kepada mereka yang beragama. Nah, bagi yang muslim jelas pendidikan agama Islam. Nah, tapi bagaimana kemudian kita lebih tahu agar kita lebih mengetahui lebih dalam dan lebih detail tentang Islam, tidak hanya mendapatkannya dari kuliah pendidikan agama Islam. Anda selepas kuliah ini atau di luar kampus atau dalam kehidupan sehari-hari bisa Anda belajar ngaji, ya, bisa Anda kemudian mengaji atau mendalami ilmu keislaman dengan Anda misalnya mengikuti pesantren kilat, ya, atau mengikuti pesantren-pesantren tertentu di bulan-bulan tertentu, bulan Ramadan misalnya, dan waktu-waktu libur atau waktu senggang, atau Anda belajar langsung kepada kiai atau ustadz atau pondok pesantren dan sebagainya. Tapi catatan penting adalah Anda harus mengaji atau belajar pendidikan terkait agama Islam kepada mereka yang jelas, ya, sanad ilmunya. Kiai atau ustadz yang Anda jadikan panutan dan Anda mengikuti mereka haruslah mereka yang jelas belajar di pondok mana, ya, belajar pada gurunya siapa gurunya, ya, kemudian jelas tidak keilmuannya. Jadi sanad ilmu itu sangat penting. Ya, jangan sampai kita belajar agama hanya dari Google, hanya dari YouTube, tapi tidak mengetahui sanad ilmunya. Dari mana ilmunya diperoleh, dari siapa gurunya, guru dari gurunya siapa dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah ajaran atau ilmu yang diperoleh oleh mereka dan juga disampaikan kepada kita adalah ilmu yang baik, yang bermanfaat, ya, yang tidak mengajarkan kepada keburukan, kemaksiatan, yang tidak menyebarkan hate speech, ya, yang tidak menyebarkan berita bohong, yang tidak kemudian melakukan ajaran-ajaran yang menghalalkan tindakan kekerasan atas nama agama, diskriminasi kepada mereka yang berbeda, atau kemudian menjelek-jelekkan kelompok lain. Nah, jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang seperti itu atau mengikuti mereka yang mengaku sebagai ustadz atau pemuka agama tapi mengajarkan kepada ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, atau kemudian melakukan tindakan diskriminatif kepada mereka yang berbeda. Jangan kita ikuti yang seperti itu, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi juga kita tahu, ya, pernah menyampaikan innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan, kata Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Ya, kita harus baik dalam belajar agama, kepada siapa, jelas sanad ilmunya. Oke? Selanjutnya kita masuk kembali ke materi yang perlu Anda pahami. Islam adalah agama tauhid atau agama monoteistik atau agama monoteisme, ya. Makna dasar monoteisme adalah pengetahuan bahwa sesuatu adalah satu. Ya. Monoteisme itu mono, ya, satu, ya, Tuhan itu satu. Adapun perspektif agama, monoteisme adalah ilmu yang mengkaji pembentukan keyakinan agama dengan menggunakan argumen yang meyakinkan untuk membuktikan kemahaesaan Tuhan, untuk membuktikan Tuhan yang satu, seperti itu, ya. Kemudian seperti apa ajaran para nabi sebelumnya terkait agama? Kita perlu tahu, ya, penamaan agama yang benar dengan Islam adalah sesuai dengan makna semantik yang terkandung dalam kata Islam. Sebenarnya semua makna tersebut adalah ruh Islam dan dasar pelaksanaan ajarannya. Jadi, walaupun Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah langsung pada Nabi Muhammad,
atau baru pada Nabi Muhammad, sebetulnya ruh atau nilai-nilai atau value Islam itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, agama yang hanif, agama yang lembut, mengajarkan kepada kelembutan, ya, halus, ya, kebaikan, ketentraman, kenyamanan bagi para pengikutnya, itu sebetulnya adalah agama tauhid yang sudah muncul sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi risalah kenabian, risalah keislaman memang secara definitif, ya, secara simbolik dan juga secara definitif diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi secara maknawiyah, ya, secara filosofis, ya, secara historis, secara kesejarahan, dan juga nilai-nilainya atau value-nya itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana mereka para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu mengajarkan iman dan tauhid kepada Allah, ya, mengajarkan kebaikan, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, pun juga sikap yang tenggang rasa, toleran kepada yang berbeda dan tidak diskriminatif, dan juga mengajarkan selalu untuk menjaga alam dan lingkungan. Oke, Mustafa Al-Maraghi menekankan bahwa semangat agama dan syariat yang dibawa oleh para rasul adalah Islam. Semangat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad itu adalah Islam. Nah, dengan makna semantik itu, kita bisa meyakini bahwa ada perbedaan tapi dalam beban syariahnya, ya, dalam bentuk praktiknya. Maknanya, value-nya, nilainya sama, tapi mungkin perbedaan pada syariahnya, pada praktik-praktik keberagamaannya. Yang kita tahu, ketika Nabi Muhammad diberikan kewajiban umat Islam untuk sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha, itu kemudian dikatakan sebelumnya Nabi Nuh itu dan umatnya diberikan kewajiban untuk sholat 50 waktu. Nah, ini kan beda dalam beban syariatnya, beda dalam praktik keberagamaannya. Oke, jadi itu yang perlu Anda paham, bahwa risalahnya secara definitif, secara simbolik memang muncul pada Nabi Muhammad SAW, tapi secara maknawiyah, secara value, secara nilai, Islam sebagai nilai, sebagai sesuatu yang hanif, yang kemudian assalam, ya, dinul Islam, itu sebetulnya sudah muncul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, ya, bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam dan dia tidak menerima kecuali Islam. Seperti itu. Oke. Kemudian apa sih keistimewaan Islam? Nah, pertama, ada perintah dari Allah untuk berdoa sekaligus jaminan akan dikabulkannya doa tersebut. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Surat Al-Mu'min ayat 60. Berbeda dengan umat terdahulu, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan, yang diperintah berdoa dan dijamin pengabulannya hanya nabi mereka. Begitu, ya. Tapi kalau kita, umatnya pun diberikan jaminan akan dikabulkan oleh Allah. Tentu dikabulkannya adalah hak prerogatif Allah. Kapan? Bisa sekarang, bisa besok, bisa segera, bisa agak tertunda dan sebagainya. Yang kedua, pernyataan Allah zatnya tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama. Dahulu pernyataan itu hanya ditujukan kepada para nabinya, sedangkan sekarang ditujukan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Ya, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama itu suatu kesempitan. Ini dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78. Nah, dahulu ini hanya janji atau pernyataan statement Allah yang ditujukan untuk para nabi saja sebelum Nabi Muhammad. Tapi untuk konteks saat Nabi Muhammad mendapati agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ini diperuntukkan bagi seluruh umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernyataan Allah yang menyatakan bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan umat pilihan, ya, sekaligus saksi bagi manusia yang lain. Nah, ini keistimewaan Islam, ya, insan atau manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat pilihan, ya, umat dan wasaton, umat yang selalu berusaha untuk berdiri di tengah-tengah, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Ingat ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran dalam Islam tidak berhenti pada hubungan antara manusia dan Tuhan belaka, tidak berhenti pada hubungan antara manusia dan Tuhan saja, namun
agama Islam juga mengandung ajaran yang mengatur hubungan antara manusia serta hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Seperti itu. Ajaran ini dikenal dengan nama Islam rahmatan lil alamin atau trilogi hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi ketiganya harus menjadi trilogi yang saling mengisi dan saling melengkapi. Dengan kata lain, hablum minallah itu adalah hubungan vertikal dengan Allah, hablum minan nas dan hablum dengan alam lingkungan itu adalah hubungan yang horizontal. Jadi ada aspek vertikal, ada aspek horizontal atau sosial, ya. Seperti itu yang perlu dan sangat paham, mesti Anda bisa melakukannya, bahwa memperbaiki hubungan itu tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan sekitar, dengan manusia, dengan alam, dengan hewan, ya, dengan seluruh penghuni alam semesta ini. Nah, apa pelajaran yang sebetulnya ingin dipetik dari pertemuan kita kali ini? Diharapkan, sekali lagi saya tekankan, mahasiswa mampu mengenal dan menghayati konsep agama Islam secara komprehensif, ya, secara komprehensif, secara utuh, ya, secara holistik, secara menyeluruh, yang merupakan agama yang memiliki banyak ciri, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Dan mahasiswa diharapkan Anda semua mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari Anda. Referensi yang bisa Anda gunakan untuk belajar selain buku ajar, selain buku referensi saya Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh penerbit Dipublish Yogyakarta, Anda juga bisa membuka Pilar Substansial Islam, Materi Pendalaman Nilai Dasar Islam 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam BPPAI UII. Ya. Kemudian yang kedua, S.A. Dodego, terbitan tahun 2020, ya, tahun 2020, Islam Keindonesiaan, Redefinisi Toleransi Beragama dalam Al-Quran, terbitan Leo DiCaprio. Sekali lagi, S.A. Dodego, tahun 2020, ya, judul bukunya Islam Keindonesiaan, Redefinisi Toleransi Beragama dalam Al-Quran, penerbit Leo DiCaprio. Anda juga bisa buka Al-Quran, ya, tafsir Kementerian Agama, kemudian juga Al-Quran tafsir dari Universitas Islam Indonesia, ya, yang di dalamnya juga ada Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, dan juga Profesor Zaini yang ikut menafsirkan, ya, membuat menyusun tafsir UI tentang Al-Quran. Kemudian Anda juga bisa buka bukunya Pak Rohidin tahun 2020, terbitnya Pendidikan Agama Islam, sebuah pengantar, ya, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, ya, FHUI Press terbitnya. Nah, itu beberapa hal yang saya rasa penting sekali untuk Anda ketahui dan pahami, serta saya ingin mengutip ulang dan juga mengulang sedikit, mereview apa yang sudah saya sampaikan. Berarti Anda sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya dalam Pendidikan Agama Islam perlu mengetahui jika ada pertanyaan tentang apa itu Islam, apa arti Islam. Anda harus mampu menjawabnya, Anda harus mampu menjelaskannya. Yang kedua, jelaskan misalnya bagaimana Islam menjadi agama yang monoteistik, atau mengapa Islam termasuk dalam kategori agama yang monoteis, ya. Seperti itu harus Anda kuasai dan Anda pahami. Kemudian apa ajaran Nabi sebelumnya, ya, yang kemudian itu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW secara praktik keberagamaan, dan kenapa bisa berbeda? Itu harus Anda bisa menjawabnya, ya. Kemudian Anda juga harus tahu ciri-ciri ajaran Islam itu seperti apa. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan review yang juga nyambung, ya, berhubungan, korelatif dengan pertemuan kita yang pertama, yang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami dan juga bisa mengikuti perkuliahan saya sampai selesai, ya, dalam bentuk video pembelajaran ini, yang nanti akan kita coba sambung dan lengkapi dengan perkuliahan secara luring atau secara tatap muka di kelas, dengan banyak latihan-latihan soal tentunya, dan juga soal-soal yang bentuknya reflektif atau
Anda mampu merefleksikan pemahaman keberislaman Anda sejauh mana ya, dan seperti apa. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan dan juga tanggapan ya terkait perkuliahan kita secara daring ini, bisa Anda lakukan di dalam kolom komentar atau bisa Anda bertemu dengan saya secara langsung di kelas. Begitu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas kesalahan khilaf yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.